Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti Samsul dari kelas D dengan NIM 6090011934. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas final e-bisnis. Adapun ide yang saya ambil di sini ialah ide bisnis puding. Berikut adalah contoh gambaran terkait puding. Adapun latar belakang, dunia usaha khususnya dalam bidang kuliner untuk saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat. Terbukti dengan banyaknya makanan yang bermunculan dengan rasa bervariasi dan beraneka ragam. Makanan yang enak dan bergizi tidak harus mahal. Salah satunya adalah puding. Masyarakat Indonesia pada umumnya cenderung memilih makanan yang siap saji, murah, dalam jumlah banyak, enak, dan juga menarik. Aneka kreasi puding sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai varian rasa mulai dari puding coklat, puding buah, puding susu, sampai inovasi baru, puding cake, selalu laris manis diserbu konsumen sebagai makanan penunda lapar dan hidangan penutup di setiap kesempatan. Puding juga merupakan makanan yang cocok untuk waktu santai. Hampir semua kalangan menyukainya. Makanan ini puding juga sangat bagus untuk kesehatan. Peluang inilah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi alternatif tepat untuk memulai sebuah usaha kecil dari dapur rumahan. Usaha makanan ini cukup menjanjikan karena banyaknya penggemar makanan kecil sederhana, lezat, dan tidak mengandung banyak karbohidrat sehingga baik untuk kesehatan. Selanjutnya ialah alasan saya memilih produk puding. Puding merupakan salah satu produk makanan yang sangat digemari masyarakat. Saya membuat puding dengan berbagai macam rasa dan varian. Bahan baku puding, contohnya jagung, sangat mudah didapat. Proses pengolahannya pun sangat sederhana, tidak memerlukan banyak investasi peralatan, dan hal ini menjadi pilihan menarik untuk memulai usaha ini. Selain itu, puding ini bukan produk baru bagi masyarakat kita, namun dengan menambah sedikit inovasi dengan menggunakan yang manis membuat masyarakat ingin merasakannya. Adapun tujuan pembuatan produk. Tujuan pembuatan contohnya puding jagung ini untuk membuat sebuah makanan manis dan ringan yang sehat dengan bahan dasar jagung serta dapat dinikmati oleh semua kalangan umur, dan juga untuk memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu banyak, menyediakan puding yang enak dan bergizi, menjual makanan yang bisa menyasar ke semua kalangan. Adapun produk usaha, di mana produk puding menggunakan bahan-bahan alami, rasanya manis dan tinggi serat, serta baik untuk kesehatan Anda. Harganya juga sangat terjangkau. Adapun jenis produk dan macam produknya. Yang pertama ialah puding buah stroberi, alpukat, mangga, dan pisang. Adapun juga terdapat puding sayur, di mana terdapat wortel, labu, dan jagung. Dan juga terdapat puding rasa, di mana terdapat rasa vanila, coklat, dan cappuccino. Adapun alat-alat yang dibutuhkan ialah kompor gas, tabung gas, lemari es, blender, panci, baskom, saringan, pisau pengaduk, timbangan, dan sendok plastik, sendok, sarung tangan plastik, loyang, dan cetakan puding. Adapun bahan bakunya ialah bubuk puding atau agar. Adapun rencana kerjanya, di mana di sini yang pertama kita siapkan panci ukuran sedang untuk merebus bahan puding. Yang kedua, masak agar stroberi sampai matang. Yang ketiga, angkat dan masukkan ke cup puding. Selanjutnya di sini saya menggunakan rencana kerja untuk puding jagung. Selanjutnya serut jagung manis, kemudian di blender sampai halus. Masukkan jagung manis yang sudah di blender sambil disaring. Masukkan juga bahan lainnya seperti agar-agar bubuk, gula pasir, tepung maizena, vanili bubuk, garam, dan santan kelapa ke dalam panci. Selanjutnya kita rebus di atas api sedang sampai mendidih, sambil diaduk-aduk hingga merata. Selanjutnya matikan api, lalu tambahkan susu kental manis ke dalam adonan puding yang sudah direbus, lalu aduk rata. Setelah itu tuang ke dalam cetakan puding dan tunggu sampai dingin dan membeku. Setelah membeku, puding jagung siap digunakan. Rencana kerja ini bisa digunakan untuk puding
sayur, puding rasa, tetapi di sini kita ganti saja bahannya sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan puding buah, puding sayur, ataupun puding rasa lainnya. Selanjutnya ialah adapun aspek pemasaran, target dan segmentasi pasar. Target pasar dari produk ini yaitu rumah makan, warung-warung, kios, toko, bahkan perorangan untuk acara keluarga, kebutuhan pribadi, dan organisasi dalam event-event yang diselenggarakan dalam artian dapat diperuntukkan bagi semua kalangan. Selanjutnya segmentasi pasar dari produk ini yaitu kalangan umum karena bisa dipenuhi dari semua kalangan, dari anak-anak dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga orang tua bisa menikmati ini. Adapun faktor kompetitif, suatu kegiatan memulai usaha harus mengukur kemampuan kita terhadap lingkungan melalui analisis SWOT. Adapun yang pertama ialah kekuatan dari produk ini ialah terbuat dari bahan-bahan alami, bahan yang sehat dan higienis, dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Adapun kelemahannya, produk ini adalah produk mudah ditiru serta produknya tidak tahan lama. Selanjutnya adapun peluangnya. Peluang dari produk ini adalah tempat strategis industri kuliner tidak pernah surut, prospek atau peluang cukup besar untuk dikembangkan. Selanjutnya ancaman dari produk ini ialah diolah banyak jenis usaha yang sama yang pesaingnya. Selanjutnya dalam pemasaran yang Adapun ancaman dari produk ini ialah dapat diolah banyak jenis usaha yang sama. Sebagai pesaing selanjutnya, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat atau semakin pesat setiap berkembangnya zaman. Selanjutnya ialah adapun rencana penjualan, di mana strategi promosinya ialah untuk menarik minat para konsumen. Di sini saya mengadakan promosi diskon 10% untuk tahap awal pembukaannya. Bagi konsumen yang berulang tahun bisa mendapatkan potongan harga. Selanjutnya ialah strategi pemasarannya. Produk yang dihasilkan adalah produk buatan sendiri dengan bahannya alami, dengan kualitas yang terbaik, dan produksi dan kemasan yang menarik. Promosi melakukan iklan di dunia internet, baik melalui situs jejaring sosial maupun forum, sekarang adalah zamannya surga internet, di mana komunikasi sama teman dilakukan. Dalam melakukan promosi akan menggunakan media sosial yang pengoperasionalnya sangat mudah dan lebih efisien, seperti Instagram, Facebook, pamflet berisi produk-produk baru yang akan ditempel setiap hari. Promosi dengan media dari mulut ke mulut. Promosi ini terbilang sangat mudah penyebarannya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi. Cukup bercerita kepada orang terdekat, teman atau keluarga, sehingga secara tidak langsung masyarakat merasa penasaran dan akan mencari tahu. Selanjutnya, tempat pemasaran dari produk ini adalah berlokasi Jalan Sunu yang merupakan tempat strategis untuk penjualan produk seperti puding ini. Pada tahap ini saya akan melakukan penjualan dengan harga yang rendah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mematahkan kualitas isi produk. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari ide bisnis yang akan saya buat nantinya ialah kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha maupun konsumen. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha antara lain adalah kebanyakan dari aspek teknis dan teknologi pasar dan pemasaran serta keuangan usaha puding ini. Membuat inovasi produk dengan membuat puding dari bahan yang alami dan memberikan manfaat bagi kesehatan para konsumen. Hal ini tentunya dapat menarik minat konsumen karena produk puding yang dihasilkan tidak hanya enak dimakan tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa
gambar puding yang akan dibuat nantinya untuk bisnis puding ini. Dan juga kita dapat kreasikan untuk bentuk-bentuk pudingnya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini bentuk pudingnya sangat bermacam-macam dan berkreasi. Di sini terdapat puding buah dengan bentuk seperti kerucut. Itulah tadi pemaparan terkait ide bisnis yang akan saya buat nantinya, di mana ide bisnis puding ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.